Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Maliha. Saya di sini adalah mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Di sini saya adalah lulusan sebagai sarjana kedokteran, di mana saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit dari penyakit mata. Pertama, saya akan menjelaskan tentang katarak senilis imatur, di mana katarak senilis ini adalah kekeruhan lensa yang terjadi pada usia di atas 40 tahun. Biasanya kekeruhan ini mengenai kedua mata dan berjalan secara progresif. Menurut WHO 2012, katarak merupakan penyebab kebutaan utama di Indonesia. Terdapat 39 juta orang yang buta di seluruh dunia dengan penyebab utama yaitu kebutaan, yaitu sebesar 51%. Untuk faktor resiko dari katarak senilis imatur ini adalah usia lebih dari 40 tahun, merokok, konsumsi alkohol, paparan sinar ultraviolet, malnutrisi, sindrom metabolik, penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, serta predisposisi genetik. Lalu, untuk etiologinya di mana faktor degeneratif, trauma, toksin, peradangan intraokuler, lalu penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, lalu penggunaan obat-obatan seperti kortikosteroid, lalu asap rokok dan paparan sinar ultraviolet, hingga genetik. Lalu untuk klasifikasi katarak, di sini terdapat berdasarkan usia, lokasi kekeruhan, maturitas, di mana berdasarkan usia ini terdapat kongenital, juvenil, dan senilis. Kongenital biasanya pada usia 1 tahun, atau sebelum 1 tahun, lalu untuk juvenil biasanya sesudah usia 1 tahun. Untuk senilis biasanya setelah usia 40 tahun. Untuk lokasi kekeruhannya terdapat di nuklear, kortikal, dan posterior kapsular. Untuk maturitasnya terdapat imatur, matur, dan hipermatur. Untuk manifestasi klinisnya biasanya terjadi penurunan kualitas penglihatan, unilateral maupun bilateral. Benda yang terlihat bisa ganda, lalu untuk cahaya berpendar, silau terhadap cahaya atau glare, lalu peningkatan frekuensi mengganti kacamata, refraksi, objek yang terlihat oleh mata menjadi berubah berwarna kuning. Selanjutnya yaitu tata laksana, bisa dilakukan ekstraksi katarak ekstrakapsular, ekstraksi katarak intrakapsular, atau vakoemulsifikasi. Atau bisa juga small insection katarak surgery. Untuk komplikasinya bisa terjadi ruptur kapsul posterior, dislokasi IOL posterior. Dan untuk prognosisnya, pada katarak kongenital sering terjadi amblyopia dan kelainan lain pada retina dan saraf optik, sehingga prognosis katarak kongenital ini sering lebih buruk dibandingkan katarak senilis. Selanjutnya yaitu penyakit pterygium, di mana pterygium ini didefinisikan sebagai pertumbuhan jaringan fibrovaskuler pada subkonjungtiva dan tumbuh menginfiltrasi permukaan kornea, umumnya biasanya bilateral di sisi nasal, lalu biasanya berbentuk segitiga dengan kepala atau apex menghadap ke sentral kornea dan basis menghadap lipatan semilunar pada kantus. Lalu untuk gejala klinisnya biasanya berdasarkan tipenya ada 3 tipe. Tipe pertama yaitu lesi meluas kurang dari 2 mm dari kornea. Lalu untuk tipe kedua, lesi menutupi kornea sampai 4 mm. Lalu untuk lesi ketiga, biasanya lesi mengenai kornea lebih dari 4 mm dan mengganggu aksis visual. Untuk berdasarkan stadiumnya,
Stadium pterygium ini dibagi menjadi 4, yaitu stadium pertama, pertumbuhan pembuluh darah yang tipis hanya terbatas pada limbus kornea. Untuk stadium yang kedua, dia menginvasi kornea tapi belum mencapai ke pupil. Lalu untuk stadium ketiga, di mana lapisan tebal seperti daging yang menutupi pupil, vaskularisasinya yang jelas. Lalu untuk stadium keempat, yaitu pertumbuhan telah melewati pupil. Lalu tata laksananya biasanya ada non-medikamentosa, menghindari daerah berasap atau berdebu sebisa mungkin. Untuk medikamentosanya yaitu derajat 1-2 yang mengalami inflamasi, diberikan obat tetes mata kombinasi antibiotik dan steroid 3 kali sehari selama 5-7 hari. Lalu untuk dilakukan bedah bisa dilakukan bear scale, simple closure, sliding flap, rotational flap, lalu conjunctival graft. Dan untuk komplikasinya bisa terjadi gangguan penglihatan atau mata kemerahan, iritasi, gangguan pergerakan bola mata, timbul jaringan parut kronik dari konjungtiva dan kornea, lalu dry eye syndrome. Selanjutnya untuk penyakit astigmatisme hipermetrop compositus, di mana penyakit astigma ini adalah kelainan refraksi sinar sejajar yang datang dari jarak tak terhingga oleh mata dalam keadaan istirahat di bias tak tertentu. Refraksi dalam tiap meridiannya tak sama. Untuk etiologinya, adanya kelainan kornea di mana permukaan luar kornea tidak teratur, adanya kelainan pada lensa di mana terjadi kekeruhan pada lensa, lalu intoleransi lensa atau lensa kontak pada post-keratoplasti, trauma pada kornea atau tumor. Untuk diagnosisnya dilakukan pemeriksaan pinhole, uji refraksi. Untuk terapinya bisa dilakukan koreksi lensa, ortokeratologi, bedah refraksi seperti radial kerato, lalu fotorefraktif keratotektomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.